Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Usyamawati, saya dari kelas THPB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akidah Islamiyah. Akidah merupakan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir baik serta takdir buruk. Akidah secara bahasa berarti sesuatu yang mengikat. Pada keyakinan manusia adalah suatu keyakinan yang mengikat hatinya dari segala keraguan. Akidah menurut agama yaitu keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, dan keimanan kepada takdir baik serta takdir buruk. Juga bisa kita sebut dengan rukun iman. Akidah juga memiliki beberapa keistimewaan. Yang dimaksud dengan keistimewaan di sini yaitu sifat yang dimiliki oleh sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ada banyak sekali keistimewaan dari akidah Islam ini. Namun yang saya sebutkan hanya 3 poin. Yang termasuk dalam 3 poin tersebut adalah 1. Akidah yang membahas tentang perkara gaib. Perkara gaib di sini yaitu sesuatu hal yang tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Sehingga perkara akidah yang wajib kita yakini hingga sekarang ini ialah perkara gaib. Seperti halnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 1-3. Keistimewaan yang kedua yaitu akidah yang komplit atau lengkap. Terlihat jelas kelengkapan akidah ini di dalam 3 perkara yaitu pertama, ibadah. Merupakan istilah yang meliputi semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun sesuatu yang terlihat dari batin atau hati. Kedua yaitu akidah mencakup hubungan manusia dengan Rabb-nya dan juga hubungan manusia sesama manusia. Yang ketiga ialah akidah meliputi keadaan manusia dalam kehidupan dunia serta alam kubur dan alam akhirat kelak. Keistimewaan yang terakhir yaitu akidah tauqifiyah. Akidah Islam hanya berdasarkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Hal itu dikarenakan sumber akidah harus sahih dan harus dilandasi dengan keyakinan, bukan dari kias dan akal sehat manusia. Barang siapa yang menjadikan itu sebagai sumber akidah, maka dia telah menjauhi dari kebenaran. Yang ketiga yaitu implementasi akidah dalam kehidupan. Implementasi akidah dalam kehidupan berupa individu berupa perwujudan 6 rukun iman dalam kehidupan manusia, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Contoh dari penerapan akidah ke dalam kehidupan sehari-hari yaitu taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, selalu berbuat kebaikan kepada sesama manusia, mengamalkan sunnah dan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lagi. Baiklah, materi berikutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang iman. Awal proses lahirnya iman. Awal proses pada pembentukan iman diawali dengan proses perkenalan. Mengenal ajaran Allah adalah langkah awal dalam mencapai iman kepada Allah. Jika seseorang tidak mengenal ajaran Allah, orang tersebut tidak mungkin beriman kepada Allah. Di samping proses pengenalan, proses pembiasaan juga perlu diperhatikan karena tanpa pembiasaan, seseorang bisa saja dari benci menjadi senang. Seseorang anak harus dibiasakan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dari larangan Allah, agar kelak nanti terampil melaksanakan ajaran-ajaran Allah. Berbuat sesuatu secara fisik adalah satu bentuk tingkah laku yang mudah dilihat dan diukur.
Tetapi tingkah laku tidak terdiri dari perbuatan yang nampak saja. Di dalamnya tertangkup juga sikap-sikap mental yang tidak terlalu mudah ditanggapi, kecuali secara langsung. Misalnya melalui ucapan atau perbuatan yang diduga dapat menggambarkan sikap-sikap mental tersebut. Yang kedua yaitu iman antara hati dan aplikasi. Iman yang tertanam di hati sedari kita kecil itu akan sepenuhnya diaplikasikan ke dalam kehidupan seseorang apabila ia telah baligh. Seperti contohnya yaitu selalu melaksanakan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu sehari semalam di awal waktu, puasa pada bulan Ramadan, bagi kaum laki-laki juga melaksanakan sholat berjamaah di masjid, menjalankan sunnah-sunnah Rasul, dan selalu berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Yang ketiga yaitu rukun iman. Rukun iman adalah dasar dari keyakinan setiap umat muslim. Jika tidak mempunyai iman dalam hati, maka seseorang tidak dianggap sah dalam menganut agama Islam. Iman dapat bernilai sah apabila telah dilakukan 3 hal, yakni meyakini iman dengan hati, mengikrarkannya dengan lisan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Ada terdapat 6 rukun iman dalam Islam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Materi selanjutnya yaitu iman kepada Allah. Pengertian iman kepada Allah yaitu mempercayai dalam hati, mengatakan dengan ucapan, dan difaktakan dengan fitrah perbuatan bahwa Allah ada dan semua sifat kemuliaan dan kesempurnaannya. Selanjutnya yaitu tentang pengertian tauhid. Ada beberapa pemuka agama dan ustadz yang mengemukakan pendapat tentang pengertian tauhid ini. Dari pendapat-pendapat yang telah mereka kemukakan, dapat disimpulkan bahwa tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah ketuhanan, rasul atau nabi, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Tauhid terbagi menjadi 4, yaitu 1. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala perbuatannya, seperti menciptakan dan mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, mendatangkan bahaya dan manfaat, serta memberi rizki. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah dalam ibadah seperti berdoa, bernazar, berkurban, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang telah disifati oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah di dalam as-sunnah yang sahih tanpa takwil atau menyelewengkan makna, tanpa tahwid yang arti menyerahkan makna, serta tanpa tamsil yang berarti menyamakan dengan makhluk, dan tanpa taktil. Yang terakhir yaitu tauhid ubudiyah. Yang dimaksud dengan ubudiyah adalah hal penyembahan kepada Allah. Tidak ada yang lain yang berhak disembah kecuali hanya Allah yang wajib disembah, tanpa sekutu dalam pemujaannya. Selanjutnya yaitu hakikat ibadah. Ibadah pada hakikatnya adalah menumbuhkan kesadaran diri manusia bahwa dia adalah makhluk Allah yang diciptakan sebagai insan yang mengabdi kepada Allah. Manusia itu diperintahkan supaya mengabdi kepada Allah, maka tidak ada untuk alasan baginya untuk mengabaikan kewajibannya beribadah kepada Allah. Bahwa sesungguhnya ibadah itu ditegakkan di atas rasa cinta dan pengagungan. Rasa cinta akan melahirkan harapan dan tunduk kepada perintahnya, sedangkan pengagungan akan menumbuhkan rasa takut dan menjauhi larangan-larangannya. Selain itu,
Kita juga bisa mengerti bahwa pelaksanaan ibadah tidak bisa dilakukan secara sembarangan, namun harus mengikuti tuntunan para rasul. Dalam konteks sekarang, maka kita semua harus mengikuti petunjuk dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu pengaruh tauhid dalam kehidupan. Pertama, orang yang bertauhid dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya pasti tahu mengapa Allah menciptakannya sehingga ia berada di atas jalan yang lurus. Ia mengetahui dari mana awal dan kemana akhir hidupnya, jauh dari kebutaan dan kesesatan. Yang kedua yaitu tauhid menjadikan hati-hati manusia bersatu dengan Rabb-Nya yang satu. Satu kitab, satu risalah, satu kiblat, satu iman juga menjadikan manusia mencintai dan bersaudara. Ketiga, bila iman telah menyebar luas di masyarakat, maka pastinya akan membuahkan amal soleh yang diridhoi oleh Allah, sehingga membuka berbagai pintu kebaikan dan mendatangkan pertolongan Allah dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Nah, materi yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang syirik. Syirik merupakan sebuah perbuatan yang menduakan sesuatu selain Allah. Syirik termasuk salah satu dosa besar dan lawan dari sifat tauhid atau mengesahkan Allah. Syirik yang artinya meyakini adanya sekutu bagi Allah dalam hal urusan-urusan yang khusus untuknya, seperti wajib pada uluhiyah, wujud, penyembahan, dan pengaturan urusan-urusan kepada makhluknya. Fenomena syirik. Fenomena dan kenyataan perbuatan syirik yang bertebaran di dunia Islam merupakan sebab utama terjadinya musibah yang menimpa umat Islam. Juga sebab dari berbagai fitnah, kegoncangan dan peperangan serta berbagai siksa lainnya yang ditimpakan Allah atas kaum muslimin. Hal itu terjadi karena mereka berpaling dari tauhid, serta karena perbuatan syirik yang mereka lakukan dalam akidah dan perilaku mereka. Islam datang untuk menghancurkan berbagai bentuk kemusyrikan atau berbagai fenomena yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Di antara fenomena syirik yang terjadi ialah 1. Berdoa kepada selain daripada Allah. Yang kedua yaitu mengubur para orang soleh di dalam masjid. Yang ketiga yaitu nazar untuk para wali atau orang soleh. Yang keempat menyembelih di kuburan untuk dipersembahkan kepada para wali. Yang selanjutnya yaitu bahaya syirik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Pertama yaitu bahaya syirik dalam kehidupan pribadi. Yang pertama, menghapus cahaya fitrah seseorang, membuat pelakunya kekal dalam neraka, menghapus semua amalan yang telah diperbuat, dan yang terakhir yaitu tersesat di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, bahaya syirik dalam kehidupan bermasyarakat yaitu yang pertama dikucilkan dan dijauhi dari kehidupan bermasyarakat dan bertetangga. Yang terakhir menjadi bahan omongan di setiap orang di sekitarnya. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.